الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan setelah kita selesaikan tafsir surah Al-Kahfi pada halaman 304, maka kita lanjutkan halaman 305 surah Maryam. Dari ayat 1 sampai ayat 11 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf he ye ain ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 1 ha ya boleh dibaca imalah he ye. Kemudian sad boleh ketika disambung pada ayat berikutnya menjadi idgham pada dhat pada zal ya, maka menjadi dzikr. Kemudian ra ketemu ra ini juga boleh idgham. Nah, maka ini idgham lalu idgham lagi. Dzikr rahmati rabbika. Nah, maka tadi saya salah gara-gara apa? Ini double idghamnya. Kemudian Zakaria boleh dibaca Zakaria. Nah, ini hamzahnya bisa fathah, bisa dhammah, tapi di sini fathah ya. Kemudian ayat keempat qala rabbi, lam ketemu ra boleh idgham menjadi qar rabbi. Kemudian azmu minni, mim ketemu mim boleh idgham menjadi azm minni. Kemudian ar-ra'su syaiba, ini ra'su hamzahnya boleh dihilangkan menjadi ras. Kemudian
sin ketemu shin idgham, berarti ar-rasyaiba. Ini qiraah riwayat Imam Susi kalau enggak salah. Kemudian ayat 5 warai, ya boleh di fathah, waraiya. Ayat 6 yarithu, fa boleh disukun 2 kali, berarti yarithni wa yarith. Ayat 7 ya Zakaria, hamzahnya di dhammah kalau ditambah dengan hamzah. Nubashiruka boleh dibaca nabshuruka, mengikuti wazan naf'uluka. Kemudian ayat 8 itiya, ain boleh didomah menjadi utiya. Kemudian ayat 9 khalaqtuka boleh dibaca khalaqnaka. Perbedaannya dikit ya, tu saya, na kami. Kemudian syai'a kalau berhenti seperti biasanya boleh dibaca syai'a kalau berhenti saja. Kemudian qar rabbi, ini berulang 3 kali dari awal sampai akhir halaman ini. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar dan boleh, dan bahkan boleh kita campur apabila memenuhi syarat. Adapun tafsirnya secara ringkas, surat Maryam ayat 1, Allah mengatakan kaf he ye ain sad. Ini seperti alif lam mim, seperti alif lam ra, seperti Toha, seperti Yasin dan sebagainya, di mana menurut mayoritas ulama tafsir tidak ada yang tahu tafsirannya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengartikan seperti ini dengan artian-artian khusus. Misalnya alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Tapi kita ikuti mayoritas ulama saja, bahwasanya tafsirannya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang tahu tafsirannya selain Allah, apa fungsinya huruf-huruf seperti ini? Fungsinya adalah tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu buat Quran tandingan Qurannya Nabi Muhammad kalau bisa. Hurufnya sama dengan huruf yang kamu pakai. Kamu pakai huruf kaf, Quran juga pakai huruf kaf. Kamu pakai huruf ha, Quran juga pakai huruf ha. Nah, maka huruf-huruf ini maksudnya adalah tantangan kepada orang-orang kafir. Katanya ini buatan Muhammad. Kalau betul Quran buatan Muhammad, sekarang kamu buat Quran mirip Qurannya Muhammad. Tapi tantangan itu sampai hari ini belum pernah mereka bisa meladeninya, menunjukkan bahwa Quran betul-betul adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan zikru, penyebutan. Maksudnya ini adalah penyebutan tentang apa? Rahmati rabbika, tentang rahmatnya pemeliharamu, abdahu, kepada hambanya yang bernama Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Jadi Allah akan menceritakan pada surat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Tentu saja kisah-kisah dalam Quran tidak hanya untuk dongeng sebelum tidur, tidak. Tapi yang paling inti adalah diambil pelajaran. Maka kalau membaca dongeng-dongeng, cerita-cerita dalam Quran, mari kita betul-betul perhatikan apa pelajaran yang dapat dipetik darinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibrah. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh-sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang punya fikiran. Nah, maka disuruh kita ambil pelajaran dari cerita-cerita Quran. Jangan hanya untuk kisah menyenangkan saja, tidak. Makanya Quran tidak pernah menceritakan tentang tokoh-tokoh itu disebutkan namanya terperinci, enggak. Ashabul Kahfi, siapa nama mereka? Enggak disebutkan oleh Quran. Karena tahu namanya atau tidak tahu namanya enggak penting. Yang penting adalah ceritanya dapat diambil pelajaran. Maka terus terang, cara mentafsir Quran itu tidak seperti cara berdongeng. Kalau panjenengan berdongeng, melihat di YouTube, dongengnya dongengnya adalah rapi sekali, kemudian runtut, kemudian terperinci. Kalau Quran tidak. Yang penting kita ambil apa? Pelajaran.
Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria termasuk Nabi Bani Israel. Nabi Zakaria adalah seorang najjaron, tukang kayu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena adalah Nabi Zakaria najjaron, seorang tukang kayu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan saya ingat ini riwayat Bukhari, tapi saya cek lagi ya, apakah betul Imam Bukhari meriwayatkannya ataukah tidak. Oh, ternyata nggak ada. Nah, berarti memang betul ini hanya riwayat Imam Muslim. Maka Nabi Zakaria ini adalah bukan orang kaya raya, tapi dia seorang tukang kayu biasa yang dia makan dari hasil bertukangnya tersebut. Kalau ada bapak-bapak yang tukang kayu, alhamdulillah, berarti mirip dengan Nabi Zakaria. Ini mudah-mudahan apa? Satu tafaulan yang bagus, satu harapan yang bagus. Allah katakan, ingatlah ketika nada Nabi Zakaria menyeru Rabbahu, pemeliharanya, nidaan, dengan seruan khafiyya, yang lirih, suaranya pelan. Maksudnya Nabi Zakaria doa kepada Allah, doanya dengan suara pelan. Kenapa suaranya pelan? Karena dua. Yang pertama, karena doa dengan suara pelan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Doalah kepada pemelihara kalian dengan tunduk dan dengan suara yang lirih, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka doa jangan teriak-teriak, enggak sopan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama namanya Qatadah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, innallaha ya'lamul qalbat taqiyya wa yasma'us sautal khafiyya. Allah mengetahui mana hati yang bertakwa dan Allah mendengar suara yang lirih. Nah, maka tidak perlu doa teriak-teriak. Ini sebab pertama kenapa beliau doanya khafiyya. Sebab yang kedua, supaya beliau tidak dianggap gila karena sudah tua renta. Ini satu. Istrinya mandul, tetapi minta anak kepada Allah. Nah, apa kata dunia nanti? Orang tua, istrinya mandul, minta anak, serama masuk akal. Gila ini berarti. Nah, supaya nggak dianggap gila, maka beliau doanya lirih. Apa doa beliau? Qala, beliau mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku, wahana, lemah, al-azmu, tulang, minni, dariku, tulangku maksudnya. Wasta'ala, dan menyala, ar-ra'su, kepala, syaiban, dengan uban. Jadi maksudnya sudah banyak ubannya. Walam akun, dan tidak adalah aku, bidu'aika, dengan doa kepadamu, Rabbi wahai pemeliharaku, syaqiyya, orang yang celaka. Maksudnya dulu-dulu kalau saya berdoa kepadamu, selalu kamu kabulkan, tidak pernah celaka alias ditolak doanya. Maka Nabi Zakaria minta kepada Allah, ini tolong doa saya yang sekarang juga diperlakukan seperti doa-doa saya yang dulu. Selalu engkau kabulkan ya Allah. Jadi beliau minta dikaruniai seorang anak. Sebelum minta dikaruniai seorang anak, beliau melaporkan dulu kondisinya kepada Allah. Satu, ya Allah, saya sudah tua renta, tulang saya sudah lemah. Yang kedua, uban saya ini sudah menyala-nyala, sudah banyak ubannya. Nah, maka salah satu adab doa adalah kalau kita ada suatu masalah, kita laporkan masalah kita sama Allah. Misalnya mengalami masalah anaknya atau istrinya, laporkan sama Allah. Ya Allah, engkau menciptakan seorang wanita, kemudian jadi istri saya, ini ada masalah begini, lapor sama Allah. Anak juga begitu, ya Allah, engkau ciptakan anak, saya sudah berusaha mendidik dengan baik, tapi anaknya jadi seperti ini ya Allah. Nah, dilaporkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak bermasalah, istri bermasalah, atau sebaliknya suami bermasalah, nggak usah pusing dipikir sendiri. Pikirkan kepada Allah, sampaikan sama Allah. Karena Allah yang menciptakan. Nih, kalau kita mikir sendiri pusing, mumet, nih, malah jadi jeblok nanti pikirannya kalau nggak kuat. Nah, maka sampaikan sama Allah.
Karena Allah yang menciptakan dia, Allah yang bisa mengatur dia. Sampaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini. Kemudian berikutnya, wa inni, dan sesungguhnya saya, kata Nabi Zakaria, khiftu, khawatir, al-mawaliya, terhadap wali-wali atau penerus-penerus, miwarai, dari belakangku, maksudnya setelah saya mati. Wa kanat, dan adalah imraati, istriku, aqiran, mandul. Fahabli, maka berikanlah untuk saya, min ladunka, dari hadapanmu, waliya, seorang wali atau seorang penerus. Jadi maksudnya di sini Nabi Zakaria lapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah tua, namanya tua, lama-lama nanti mati. Nah, saya khawatir nanti kalau saya mati, kemudian nasibnya keturunan-keturunan saya nanti bagaimana kalau tidak ada nabi pada mereka. Jadi beliau berharap kepada Allah, beliau wafat, sudah ada nabi yang lain yang menggantikan posisi beliau. Nah, dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, hendaklah kita mendidik generasi setelah kita supaya mereka jadi pelanjut dakwah kita. Jangan sampai sekarang kita dakwah, tapi nanti anak-anak kita nggak ada yang dakwah, akhirnya mati pengajian. Maka alhamdulillah, dulu masjid ini dibangun oleh mbah kami, belum ada pesantrennya. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh cucu-cucunya, ada pesantrennya. Nah, ini satu perbuatan yang baik seperti ini. Dulu saya masih ingat ketika saya masih SD, ikut kajian Ustadz Abu Abdillah di masjid ini, masjidnya masih kecil, yang ikut pengajian cuma beberapa orang, nggak banyak seperti ini. Sekarang kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya, akhirnya yang datang banyak. Nah, ini sesuatu yang baik. Nah, maka kita harus mikirkan untuk generasi setelah kita juga. Jangan sampai pengajian sekarang tahun 2023 pesertanya banyak, tapi nanti lama-lama jadi hilang lagi, tinggal 1 orang 2 orang. Jangan sampai. Monggo. Nah, maka kita harus membuat generasi berikutnya adalah lebih baik daripada kita. Yang kedua, dari ayat ini kita ambil pelajaran, hendaklah kita mendoakan untuk generasi setelah kita. Memikirkan generasi setelah kita. Sebagaimana Nabi Zakaria, mikirkan generasi setelahnya. Nah, maka apa yang beliau siapkan? Minta kepada Allah supaya dibuat atau dimunculkan Nabi berikutnya. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Surat Ibrahim ayat 40. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai penegak salat, juga keturunan-keturunanku. Wahai Rabbku, terimalah doaku. Maka Nabi Ibrahim mikirkan tentang generasi setelahnya, mendoakan mereka. Demikian juga marilah kita berdoa apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Ini doa tolong dibaca setiap hari. Tolong betul-betul. Jangan setiap hari, 1 hari lewat, kecuali panjenengan sudah membaca doa ini, yaitu surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa penting ini. Wahai pemelihara kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami penyejuk mata. Apa yang dimaksud penyejuk mata? Bukan anak-anak yang lucu, yang gendut-gendut, bukan. Tapi anak-anak keturunan yang taat kepada Allah. Melihat anaknya sholat malam, matanya sejuk orang tuanya. Melihat anaknya pergi ke masjid sholat jamaah 5 waktu, matanya sejuk orang tuanya. Itu maksudnya sejuk, penyejuk mata. Adapun kalau anaknya lucu-lucu, tetapi tidak, kemudian ketika dewasa tidak taat sama Allah, ahli maksiat, bukan penyejuk mata. Itu pemanas mata, bikin matanya panas orang tuanya kalau melihat. Nah, maka doa ini sangat penting untuk kita baca supaya keturunan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 6, yarifuni, dia akan mewarisi saya, wa yarifu, dan mewarisi min ali Ya'qub, dari keluarga Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam.
Waj'alhu, dan jadikanlah dia anak tersebut Rabbi, wahai pemeliharaku, radiya, orang yang diridhoi, maksudnya diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh seluruh makhluk, disenangi oleh seluruh makhluk. Yang dimaksud yarithuni, mewarisi saya, ini bukan mewarisi harta, bukan, tetapi apa? Mewarisi dakwah atau kenabian. Nabi Zakaria dikirim oleh Allah untuk jadi da'i, jadi seorang nabi. Nah, Nabi Zakaria minta supaya anaknya ada yang mewarisi kenabiannya, sehingga kenabian masih berlanjut setelah beliau wafat, dakwah masih berlanjut setelah beliau wafat. Tidak mungkin yang dimaksud yarithuni, mewarisi saya, ini adalah mewarisi harta. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? 4 hal. 1, yarithuni, mewarisi saya, tidak mungkin harta. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu la nurath, kami seluruh para nabi tidak diwarisi harta-harta kami. Ma tarakna, apapun yang kami tinggalkan, apapun harta yang kami para nabi tinggalkan, sedekah, semuanya jadi sedekah. Ini hukum khusus untuk para nabi. Jadi nabi kalau mati hartanya nggak diwarisi. Kenapa? Supaya tidak ada anaknya nabi yang berharap-harap, mudah-mudahan bapakku segera mati, nanti hartanya saya warisi. Karena kalau ada orang berharap nabi mati, kafir dia. Mengharapkan seorang nabi mati, itu apa? Kafir. Karena nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan dia enyah dari bumi, kafir sudah. Maka khusus untuk para nabi tidak ada harta warisan, nggak ada. Ini hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, tidak mungkin yarithuni, mewarisi saya, ini mewarisi harta. Kenapa? Karena Nabi Zakaria adalah hanya seorang tukang kayu, hasil duitnya nggak banyak. Ngapain dia mikirkan masalah warisannya yang sedikit nih? Yang ketiga, beliau mengatakan wa yarithu min ali Yaqub, mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Berapa jaraknya dari Nabi Yaqub sampai Nabi Zakaria ini udah bertahun-puluh tahun. Maka tidak mungkin mewarisi hartanya Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Dapat berapa hartanya? Warisannya apa? Enggak ada peninggalan Nabi Yaqub yang apa? Yang masih tersisa untuk Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Jawaban yang keempat, bahwasanya kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah harta warisan harta, bukan warisan khusus, maka tidak mungkin disebutkan oleh Allah. Kenapa? Karena semua manusia secara umum kalau mati pasti diwarisi oleh anaknya. Maka kalau ini bukan warisan khusus, tidak mungkin disebutkan oleh Allah. Adanya ini disebutkan oleh Allah berarti adalah warisan yang khusus, yang berbeda dari warisan orang-orang yang lain. Inilah 4 sebab kenapa kita mengatakan bahwa yarithuni, mewarisi di sini bukan mewarisi harta, dan tidak mungkin ini ditafsiri dengan mewarisi harta. Enggak ada nabi yang mikirnya duit sebelum mati, maka dia mikir duit saya nanti yang mewarisi siapa? Enggak mungkin. Nih, nabi kok mikirnya duit, enggak ada. Nih. Ayat 7. Allah menjawab doanya Nabi Zakaria. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna, sesungguhnya kami Allah, nabsyuruka, memberikan kabar gembira kepada engkau, bi ghulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Yahya itu artinya hidup. Lam naj'al lahu, kami tidak menjadikan untuk Yahya, min qablu, sebelumnya, samia, nama yang lain. Maksudnya tidak ada satupun yang disebut dengan nama Yahya sebelum Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Artinya orang di atas muka bumi yang pertama kali bernama Yahya adalah Nabi Yahya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Yahya, enggak ada orang bernama Yahya. Orang pertama kali nama Yahya adalah Nabi Yahya ini. Nah, dari sini para ulama ngambil kesimpulan, berarti nama yang paling bagus itu adalah nama yang bisa membedakan. Karena tujuan nama itu untuk apa? Untuk membedakan. Namamu siapa? Kalau saya, Pak,
Ditanya, namamu siapa? Saya jawab Abdullah. Itu seringkali orang tanya, Abdullah siapa? Kenapa mereka bertanya Abdullah siapa? Karena Abdullah itu dianggap belum bisa membedakan Abdullah yang mana. Karena Abdullah itu banyak sekali. Dalam pengajian seperti ini, coba dicari yang namanya Abdullah. Nanti mungkin ada beberapa orang. Nah, berarti Abdullah itu adalah apa? Nama yang belum bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Maka wajar kalau dia bertanya, Abdullah siapa? Maka saya jawab, Muhammad Abdullah. Sama juga kalau saya mengatakan nama saya Muhammad, orang sering bertanya, Muhammad siapa? Nah, kurang apa? Kurang jelas. Karena nama Muhammad sangat banyak. Tapi kalau nama Yahya, maka orang tidak perlu bertanya Yahya siapa. Kenapa? Ini pertama kali namanya Yahya. Belum ada orang bernama Yahya sebelumnya. Nah, maka salah satu fikih memberikan nama kepada anak adalah pilih nama yang bisa membedakan dari yang lain. Kalau nama itu belum membedakan, maka tambah satu kata lagi supaya membedakan. Jangan kasih nama anak 1 dan sampai 5 semuanya sama. Muhammad, 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 Muhammad. Nggak ada bedanya. Nah, susah nanti. Kasih nama Muhammad Al-Awwal, Muhammad Al-Thani, Muhammad Al-Thalith. Pokoknya ada pembedanya. Supaya apa? Bisa jadi pembeda. Itulah fungsinya nama. Ada juga yang mengatakan Samia itu bukan tidak ada nama sebelumnya, tetapi Samia maksudnya adalah tidak ada yang serupa. Lam naj'al lahu Samia. Kami tidak menjadikan bagi Nabi Yahya orang yang serupa dengan beliau. Artinya tidak ada tandingannya Nabi Yahya ini. Ini Nabi manusia yang sangat istimewa. Maka Nabi Yahya bagaimana sifat-sifatnya disebutkan pada ayat yang lain. Bisa dilihat pada surat Ali Imran ayat 39. Apa sifat Nabi Yahya? Pertama, musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia membenarkan kalimat Allah, maksudnya membenarkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa sayyidan, dan dia seorang sayyid, seorang tokoh, seorang yang mulia. Wa hasuran, dan seorang yang hasur, menjaga diri dari maksiat, tidak pernah maksiat sama sekali. Dan memang para nabi itu tidak ada yang apa? Melakukan maksiat. Maka beliau hasur, terjaga dari maksiat sama sekali. Wa nabiyan, dan dia seorang nabi minas sholihin, dari kalangan orang-orang saleh. Inilah fadilahnya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, sehingga disebut di sini lam naj'al lahu min qablu samia, enggak ada yang serupa dengan beliau. Ayat 8. Qala Nabi Zakaria berkata, Rabbi wahai Rabbku, anna bagaimana, boleh juga diartikan anna dari mana, yakunu ada li bagi saya gulamun, anak laki-laki, wa kanat padahal adalah imraati istri saya aqiran, mandul, wa qad dan sungguh balagtu aku telah sampai minal kibari pada usia tua, utiya yang sangat tua. Jadi utiya itu tua tapi lebih dahsyat lagi. Nah, berarti apa? Sangat tua atau tua renta. Nabi Zakaria bertanya kepada Allah bukan karena tidak percaya, tapi pengen tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan orang yang sudah tua renta. Mohon maaf, kalau sudah tua renta itu biasanya hubungan intim sudah tidak punya hasrat, sudah tidak punya kekuatan. Sementara istrinya mandul. Jadi berkumpul dua kelemahan. Kelemahan dari pihak suami udah tua, mungkin sudah nggak punya produksi air mani yang bagus. Kemudian yang kedua, pihak istri mandul, dikasih mani pun apa? Rahimnya tidak apa? Tidak menghasilkan anak. Kok bisa akan melahirkan anak dari istri? Bagaimana itu? Tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, berkata, yang berkata di sini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria. Kadzalika, seperti itulah, qala berkata Rabbuka, pemeliharamu, huwa dia itu, alayya bagi saya, kata Allah, hayyinun mudah, wa qad dan sungguh khalaqnaka, kami telah menciptakan kamu wahai Zakaria, min qablu sebelumnya, walam taku syai'a, padahal kamu belum menjadi apa-apa. Artinya sebelum kamu diciptakan jadi manusia, kamu belum menjadi sesuatu apapun. Tidak ada namanya kamu itu sebelum kamu jadi manusia. Dan semua manusia seperti itu. Kita sekarang punya nama, ya. Nama saya Muhammad Abdullah. Nama saya adalah seorang manusia.
Sebelum saya lahir jadi apa? Jadi janin, namanya janin. Sebelum jadi janin jadi apa? Namanya mani. Sebelum mani jadi apa? Nggak ada nama. Maka Allah katakan, walam taku syai'a. Padahal dulu kamu belum jadi apa-apa. Tapi kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana saya mampu seperti itu, saya mampu jadikan istrimu yang mandul melahirkan. Maka ayat ini semakna dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Insan ayat 1, Allah katakan, hal ata 'alal insani hinu minad dahr, bukankah sudah datang kepada manusia suatu masa lam yakun syai'an madhkura, di mana di masa itu dia belum menjadi sesuatu yang disebut, enggak ada namanya. Sebelum mani namanya apa? Enggak ada. Maka manusia awalnya dari mani, kemudian janin, kemudian manusia. Sebelum itu enggak ada nama. Nah, maka Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu kalau doa kepada Allah yang sungguh-sungguh, jangan menganggap, wah nggak mungkin, nggak mungkin bagi Allah. Dokter sudah memvonis istri saya sudah mandul, maka saya sudah tidak lagi berdoa, ya Allah minta anak. Kenapa? Udah divonis dokter, istri mandul. Ini salah seperti ini. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan inilah buktinya. Kurang apa sih Nabi Zakaria sudah tua renta? Konon usianya sudah 100 lebih. Usianya sudah 100 tahun lebih. Istrinya menjelang 100. Nabi Zakaria di atas 100, istrinya menjelang 100. Tua renta semuanya. Tua itu biasanya sudah nggak hamil lagi. Plus mandul lagi. Nah, berarti bertumpuk-tumpuk 3 ini. Suaminya udah tua renta, istrinya sudah tua renta yang biasanya nggak akan hamil, plus mandul yang tidak mungkin hamil. Tapi Allah jadikan hamil. Jangan mengatakan, ini kan Nabi Zakaria, kalau saya kan bukan Nabi. Allah mampu meskipun kamu bukan Nabi. Maka tetap doa sama Allah. Karena doa nggak ada ruginya. Panjenengan nggak punya anak, doa kepada Allah minta anak. Apakah rugi berdoa itu? Nggak ada rugi. Karena doa ada pahalanya. Kalau Allah nggak kasih anak, maka Allah sudah siapkan di surga ganti yang senilai dengan anak yang diminta. Maka nggak ada ruginya sama sekali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, ij'alli, buatlah untuk saya ayatan tanda. Dia mengatakan, ayatuka tandamu, Allah bahwasanya tidak tukalliman nasa, kamu bicara kepada manusia, fala layalin, selama 3 malam, sawiya, dalam keadaan sehat. Nabi Zakaria minta dikasih tanda. Apa tanda bahwa nanti saya akan punya anak? Apa tanda bahwasanya nanti istri saya akan hamil, mengandung anak? Kenapa minta tanda? Minta tanda ini adalah supaya hatinya tenang. Maka sikap beliau ini seperti sikapnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 260. Wa ilqala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arni kaifa tuhyil mauti, wahai pemeliharaku, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau bisa menghidupkan orang-orang mati. Maka Allah bertanya, awalam tu'min? Loh Ibrahim, kok kamu minta seperti itu? Apa kamu nggak percaya kalau saya mampu menghidupkan orang mati? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala, saya percaya, walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, supaya hati saya tenang. Jadi Nabi Zakaria yakin Allah mampu pasti membuat istri saya hamil. Tapi supaya tambah tenang hatinya, supaya tambah yakin hatinya, maka minta kepada Allah dikasih tanda. Di mana kalau tanda ini muncul, berarti betul-betul istrinya akan hamil, akan melahirkan. Maka Allah pun kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Tandanya kamu tidak bisa bicara kepada manusia pada sehat walafiat. Jadi selama 3 hari, mulutmu akan dikunci oleh Allah, alias nggak bisa bicara. Bisanya berisyarat dengan tangan dan sebagainya. Tapi kalau mulutnya berkata-kata, nggak bisa. Apakah itu karena sakit? Bukan karena sakit. Sehat walafiat.
Jadi untuk apa dibikin tidak bisa bicara ini? Supaya dia fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa tukalliman nas, enggak bisa ngomong sama manusia. Tapi ngomong sama Allah zikir bisa. Unik enggak ini? Ngomong sama manusia nggak bisa, tapi ngomong sama Allah bisa. Zikir bisa, baca Quran bisa. Yang nggak bisa adalah tukalliman nas, bicara kepada manusia. Perhatikan kalimatnya. Kamu tidak bisa tukalliman nas, bicara pada manusia. Jadi yang nggak bisa hanya bicara sama manusia. Maka fungsi dari 3 hari tidak bisa bicara sama manusia supaya dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang yang baca Quran. Kenapa? Nah, ini pelajaran berikutnya lagi. Untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih nikmat besar akan punya anak. Ini nikmat besar ini, nikmat harus disyukuri. Syukurnya gimana? Banyak ibadah sama Allah. Maka kita punya konsep di sini. Cara mensyukuri nikmat Allah gimana? Banyak ibadah. Cara mensyukuri nikmat Allah bukan dengan makan-makan bareng-bareng, bukan. Meskipun boleh panjenengan bersyukur kepada Allah, maka panjenengan sedekah makanan kepada tetangga. Ini ada rumah baru, maka karena panjenengan bersyukur punya rumah baru, mengundang tetangga-tetangga, di hari pertama panjenengan berada di rumah tersebut, makan bersama di rumah. Boleh. Tapi jangan salah paham, syukur itu makan-makan, salah. Nggak ada konsepnya dalam Quran, dalam hadis, syukur makan-makan, nggak ada. Bersyukur menambah apa? Ibadah. Sedekah termasuk ibadah. Tapi jangan hanya sedekah saja yang ditambahkan. Selain panjenengan bersyukur mengundang tetangga untuk makan-makan di rumah baru, maka sholatlah di situ tahajud yang dahsyat. Bacalah Quran di situ yang dahsyat. Jadi jangan sampai rumah baru kosong dari bacaan Quran. Nah, ini kurang bagus, kurang berkah. Rumah baru tapi nggak pernah digunakan untuk salat sunnah, nggak berkah. Meskipun panjenengan ngundang semua tetangga makan-makan di situ sampai kenyang semuanya berterima kasih, tapi panjenengan nggak salat sunnah di situ, nggak baca Quran di situ, berkahnya dikit. Yang lebih inti adalah apa? Menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini perkataan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya rumah kita berkah bagaimana? Abu Hurairah mengatakan, innal baita, sesungguhnya rumah, layat tasi, sungguh menjadi longgar, ala ahli, kepada penghuninya, wa tahduruhul malaikah, dan didatangi oleh malaikat, dikerumuni oleh malaikat, wa tahjuruhu syayatin, dan dihadiri dan disingkiri oleh setan-setan, wa yakthuru khairuh, dan banyak kebaikannya, ayyuqra'a fihil Qur'an, apabila dibaca padanya Quran. Jadi supaya malaikat kemeruyuk ke rumah kita, caranya gimana? Tiap hari baca Quran. Kalau bisa 1 juz 1 hari. Kalau tidak bisa sesuai kemampuan. Ini saya sampaikan kenapa? Karena barusan saya dapat video seorang ustadz, nggak usah saya sebutkan namanya, dia mengatakan, kalau panjenengan pajang foto ulama di dinding rumah, itu malaikat kemeruyuk datang ke rumah panjenengan. Ini nggak ada dalilnya begini. Memajang foto ulama di dinding rumah menyebabkan para malaikat kemeruyuk ke rumah jenengan. Mana dalilnya? Ngomong kok asal ngomong saja. Ngomong itu pakai dalil. Seperti saya nih, pakai dalil nih. Saya tidak ngawur bahwasanya baca Quran menyebabkan malaikat kemeruyuk. Nggak ngawur, ini ada dalilnya, jelas. Hadisnya bisa dilihat pada Sunan Darimi nomor 3352. Mungkin sebagian orang mengatakan, ini kan cuma perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi. Nah, ketahuilah, kalau ada seorang sahabat Nabi mengatakan sesuatu tentang perkara gaib, maka oleh para ulama dihukumi itu sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat nggak ada yang tahu gaib, nggak ada. Sehingga kalau mereka bicara masalah gaib, pasti sumbernya dari Rasulullah SAW. Ini khusus para sahabat, ya. Selain sahabat nggak begitu. Tapi kalau para sahabat yang ngomong, maka ini dihukumi sebagai sabda Rasulullah SAW.
Maka saya ulangi lagi perkataan Abu Hurairah, sesungguhnya rumah itu menjadi longgar terhadap penghuninya, didatangi oleh para malaikat, disingkiri oleh setan-setan, menjadi banyak kebaikan atau berkahnya ketika dibacakan padanya Al-Quran. Sebaliknya rumah itu menjadi sempit terhadap penghuninya, jadi penghuninya nggak kerasan di rumah. Mungkin karena bapak ibunya tengkar terus, akhirnya anaknya nggak kerasan di rumah, atau sebab-sebab yang lain. Kemudian setan pada menyingkiri, malaikat pada menyingkiri rumah tadi. Setan pada datang pada rumah tersebut, kebaikannya menjadi sedikit ketika tidak dibacakan padanya Al-Quran. Yuqra, dibacakan, berarti panjenengan betul-betul membaca. Jangan hanya nyetel murattal tak, karena nyetel murattal itu kasetnya itu nggak punya niatan untuk membaca, maka nggak ada pahalanya. Tapi kalau panjenengan dengarkan, mendengarkan ini ada pahalanya. Tapi panjenengan belum membaca, yang dituntut adalah yuqra, dibaca, berarti panjenengan betul-betul membaca. Maka murattal disetel bagus, tapi tidak mencukupi dari baca Quran. Kita lanjutkan ayat 11. Fa kharaja, maka beliau keluar, ala qaumihi, kepada kaumnya, minal mihrab, dari mihrab, yaitu tempat ibadah beliau. Fa auha, maka beliau berisyarat, ilaihim, kepada mereka, an sabbihu, bahwasanya tasbihlah kalian, bukratan, pagi hari, wa asyiya, dan sore hari. Maksudnya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ketika berada di dalam mihrab, berdiri sedang salat, malaikat dikirim oleh Allah, wahai Zakaria, kamu sudah dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya anak. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Surat Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikah. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun, sementara beliau sedang berdiri, yusalli fil mihrab, salat di dalam mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira kamu akan lahir nama Yahya dari anakmu. Nah, maka beliau keluar dari mihrab di mana beliau dapat kabar gembira tadi. Setelah keluar, kemudian memberikan isyarat kepada kaumnya, mari bertasbih kepada Allah pagi sore. Kenapa? Karena supaya mereka sama kondisinya dengan kondisi Nabi Zakaria. 3 hari di mana Nabi Zakaria tidak bisa bicara, ini full tasbih kepada Allah. Nah, jangan sampai yang tasbih hanya nabinya saja, umatnya pun juga ikutan tasbih. Maka maksudnya Nabi Zakaria adalah kalian juga ikut tasbih, seperti saya memperbanyak tasbih selama 3 hari ini. Sebagai bentuk syukur saya kepada Allah, kalian pun juga harus bersyukur kepada Allah. Karena kalau saya melahirkan seorang anak, seorang nabi, ini juga nikmat untuk kalian, tidak hanya nikmat untuk saya saja. Maka semuanya disuruh rame-rame tasbih sendiri-sendiri di rumah mereka masing-masing, supaya amalan mereka sama dengan amalan nabinya, yaitu sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa termasuk wirid yang istimewa adalah sabbihu, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria tidak mengatakan takbirlah. Nabi Zakaria tidak mengatakan tahmidlah. Nabi Zakaria tidak mengatakan tahlillah, tapi Nabi Zakaria mengatakan apa? Tasbihlah. Berarti tasbih ini termasuk wirid yang sangat-sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini juga menunjukkan fadilah tasbih. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, mastafahu Allahu li malaikatih, yaitu ucapan yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat, yaitu subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka malaikat oleh Allah dikasih wirid tasbih. Tapi tasbihnya tasbih plus tahmid. Subhanallah ini tasbih, wa bihamdih ini tahmid. Nah, maka tasbih kalau digabungkan dengan tahmid ini lebih utama daripada tasbih saja atau tahmid saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalul ibadi, hamba yang paling utama
afdalul ibadillah, hamba yang paling utama yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, al-hammadun, orang-orang yang senantiasa tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca subhanallah bihamdih, otomatis kita sudah termasuk tahmid. Karena wa bihamdih itu adalah bacaan tahmid. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin, pada satu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, huttat khatayahu, maka digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu PR dari majelis ini adalah bacalah subhanallah bihamdih setiap hari 100 kali. Kalau sudah biasa dilakukan, maka lanjutkanlah, niatkan sampai mati. Kalau belum dilakukan, maka niatkan mulai hari ini sampai mati.